Assalamualaikum anak-anak ustazah. Kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gaya. Maka dari itu, yuk mari saksikan video ini sampai selesai ya. Untuk mendapatkan keberkahan dari pembelajaran kita, mari sama-sama kita memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, gaya ini adalah hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gaya? Ya, benar sekali. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Salah satu contoh dari penerapan gaya adalah saat kita mendorong meja ataupun ketika kita menarik meja. Nah, dengan otomatis meja akan bergerak akibat dari tarikan dan dorongan yang kita berikan tadi. Nah, gaya dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas atau biasa dikenal dengan dinamometer. Dan satuan pada gaya biasa dikenal dengan Newton atau N besar. Nah, kemudian gaya ternyata memberikan pengaruh terhadap benda yang dikenainya. Beberapa dari pengaruh gaya diantaranya, yang pertama, benda yang diam akan menjadi bergerak. Contohnya meja yang awalnya diam, ketika kita berikan tarikan, maka meja tersebut akan menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika bola yang sedang bergerak, kemudian kita tangkap, maka bola tersebut akan menjadi diam. Nah, yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah. Contohnya pada pegas. Pegas yang awalnya pendek, ketika kita tarik, maka ukurannya akan berubah menjadi panjang atau merenggang. Selanjutnya, arah gerak benda berubah. Contohnya, ketika ada seorang anak yang melempar bola ke arah anak yang lainnya, kemudian bola tersebut dipukul balik, maka arah bola akan berubah. Pengaruh gaya pada benda yang selanjutnya yaitu menyebabkan kecepatan benda berubah. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis gaya. Jadi, gaya sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gaya sentuh, di mana gaya sentuh ini adalah gaya yang memerlukan sentuhan langsung untuk bisa timbul. Artinya, kedua benda harus mengalami sentuhan langsung ketika dikenai gaya. Contoh dari gaya sentuh yaitu diantaranya gaya otot, gaya gesek, dan juga gaya pegas. Nah, anak-anak saja bisa perhatikan di sini yang pertama contoh dari gaya otot yaitu ketika kita mengangkat barbel ataupun mendorong meja, menendang bola, bisa juga mengangkat beban yang lain. Dimana gaya otot ini adalah gaya yang terjadi karena otot tangan atau kaki manusia menyentuh benda lain. Otomatis ketika melakukan gaya, maka terjadi sentuhan secara langsung. Contoh dari gaya sentuh yang kedua yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek ini biasanya timbul karena dua permukaan benda yang bersentuhan atau terjadinya kontak fisik. Contohnya di sini yang Ustazah ambil yaitu gesekan antara ban mobil dengan aspal. Ataupun contoh dari gaya gesek yang lain bisa misalnya gesekan antara rem sepeda dengan roda sepeda, bisa juga antara alas sepatu dengan aspal dan lain sebagainya. Kemudian ada gaya pegas, di mana gaya ini terjadi pada pegas yang merenggang. Contohnya apa? Contohnya pegas pada busur panah yang kita tarik ataupun pegas pada syok mobil atau motor. Nah, jenis gaya yang kedua yaitu gaya tak sentuh atau kebalikannya ya.
yaitu gaya yang tidak memerlukan sentuhan langsung untuk bisa timbul. Artinya tidak terjadi sentuhan secara langsung antara dua benda yang sedang dikenai gaya. Contoh dari gaya tak sentuh yaitu gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, gaya gravitasi sendiri yaitu gaya tarik bumi yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Contohnya, buah yang sudah matang akan jatuh ke tanah. Seperti pada gambar yang ada di video ya. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet terjadi pada sekitar magnet yang bisa menarik logam. Kalian bisa perhatikan pada video bagaimana magnet menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Yang selanjutnya ada gaya listrik. Nah, pada video kalian bisa lihat gaya listrik yang terjadi yaitu listrik statis, di mana ketika rol digosokkan kemudian didekatkan dengan potongan-potongan kecil dari kertas, maka potongan-potongan kecil dari kertas akan tertarik dan menempel ke rol atau penggaris. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai resultan gaya. Nah, Ana Ustazah, perlu kalian ketahui bahwasanya resultan gaya adalah jumlah keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu sistem. Nah, resultan gaya ini sendiri bisa searah dan bisa berlawanan arah. Biasanya jika arahnya menuju ke kanan, maka gayanya bernilai positif. Sedangkan jika arah gayanya ke kiri, maka gayanya bernilai negatif. Kalian bisa lihat bagaimana gambar yang pertama menunjukkan bahwasanya ada dua buah gaya yang searah. Kemudian pada gambar yang kedua ada dua buah gaya yang bekerja pada benda dan arahnya berlawanan, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Nah, resultan gaya sendiri dapat dirumuskan atau dapat dicari dengan rumus R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F seterusnya sampai seberapa banyak gayanya. Kemudian di mana F1 itu adalah gaya pertama dengan satuan Newton, F2 gaya kedua dengan satuan Newton, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi, resultan gaya sejajar dan searah dari gambar yang ada di contoh yaitu, maka tinggal kita selesaikan menggunakan rumus yang tadi. Karena gayanya ada dua, maka R atau resultan sama dengan F1 ditambah F2. Kemudian tinggal masukkan F1-nya 20 dan bernilai positif, F2-nya 10 juga bernilai positif, dijumlahkan menjadi 30 Newton. Maka diperolehlah resultan gaya sebesar 30 Newton ke arah kanan, karena dua-dua gayanya sejajar ke arah kanan dan bernilai positif. Bisa kalian lihat bagaimana gambar akhir dari resultan gayanya ya. Nah, yang selanjutnya ada contoh soal mengenai resultan gaya sejajar dan berlawanan arah. Di sini sudah terdapat pada gambar, maka untuk mencari resultannya yaitu tinggal menjumlahkan antara seluruh gayanya, yaitu R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3, di mana F1 ke arah kiri dan bernilai negatif, berarti negatif 10 ditambah 3 ditambah 5 menghasilkan negatif 2 Newton. Karena hasilnya negatif berarti arah resultan gayanya ke arah kiri. Bisa kalian perhatikan gambar akhir dari resultan gayanya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum Newton. Nah, hukum Newton ini dicetuskan oleh salah satu fisikawan terkenal yaitu Sir Isaac Newton. Hukum Newton sendiri membahas mengenai gerak dan
terdapat di dalam 3 rumusan, yaitu yang pertama hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Artinya, jika gaya pada satu benda itu 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan cenderung untuk mempertahankan posisinya. Nah, hukum ini juga disebut dengan hukum kelembaman atau inersia, yang mana ini dimaksud bahwa sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan awalnya. Contoh dari penerapan hukum 1 Newton di kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita naik mobil yang sedang bergerak cepat, lalu kemudian mobil tersebut direm mendadak, maka badan kita akan otomatis terdorong ke depan, kemudian kembali lagi ke posisi awal. Nah, yang selanjutnya ketika mobil berjalan pelan, kemudian digas mendadak, maka penumpang di dalamnya akan terdorong badannya ke arah belakang, kemudian kembali lagi ke posisi awal. Nah, yang selanjutnya, sebuah koin yang diletakkan di atas kain, lalu kainnya kita tarik cepat, maka koin tersebut tetap berada di tempatnya. Dan yang terakhir, ketika kita naik lift yang bergerak ke arah atas, maka badan ini otomatis terdorong ke atas, dan sebaliknya ketika lift turun, maka badan ini seolah-olah terdorong ke arah bawah. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau jika dirumuskan menjadi A sama dengan sigma F per M. Kemudian untuk mencari sigma F-nya, gayanya yaitu dengan mengalihkan M atau massa dengan A-nya atau percepatan. Kemudian untuk mencari M-nya atau massanya yaitu dengan cara membagikan sigma F atau gaya dibagi dengan percepatannya atau A-nya. Nah, A di sini merupakan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian M massa benda dengan satuan kilogram, dan sigma F yaitu resultan gaya dengan satuan Newton. Jadi jika ada banyak gayanya maka harus dicari resultannya dulu. Contoh penerapan dari hukum 2 Newton. Yang pertama, orang yang sedang mendorong gerobak dengan kekuatan tertentu dan gerobak tersebut akan berjalan dengan kecepatan tertentu pula. Kemudian ketika kita memiliki sebuah mobil mainan, kemudian kita tarik mobil mainan tersebut, maka mobil tersebut akan mulai bergerak. Nah, jika semakin kuat kita menariknya, maka akan semakin cepat pula lah mobil tersebut bergerak. Kita masuk ke contoh soal, yaitu sebuah mobil mainan bermassa 0,75 kg ditarik dengan gaya sebesar 1,5 Newton hingga bergerak. Nah, bila gesekan antara ban dan lantai diabaikan, maka berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Maka kita data dulu apa-apa saja yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama yaitu massa sebesar 0,75 kg. Kemudian ada gaya sebesar 1,5 Newton. Maka yang ditanya yaitu A-nya atau percepatannya. Atau bisa kalian lihat pada gambar, di situ ada benda dengan massa 0,75 kg dan ada gaya ke arah kanan sebesar 1,5 Newton. Maka untuk menjawabnya kita gunakan rumus yang pertama, yaitu A sama dengan atau percepatan sama dengan sigma F, gayanya dibagi dengan massanya. Tinggal kita masukkan saja
F-nya tadi bernilai 1,5 Newton, kemudian dibagi dengan masanya 0,75 kg, maka diperolehlah hasil percepatannya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya kepada benda pertama juga, di mana besar gayanya sama tetapi arahnya berbeda, atau biasanya disimbolkan dengan F aksi atau gaya aksinya yang diberikan sama dengan negatif F reaksi atau gaya reaksinya, yaitu bernilai negatif karena tadi berlawanan arah. Nah, contohnya adalah ketika sedang mendayung sampan. Nah, saat kita mendayung sampan ke arah belakang, maka sampan akan maju ke depan. Itulah yang dikatakan dengan gaya aksi dan reaksi tadi. Kemudian, contoh dari penerapan hukum 3 Newton yang lainnya yaitu saat menendang bola, bola akan meluncur ke depan, sedangkan kaki kita akan terdorong ke belakang. Itulah bentuk dari gaya reaksinya. Kemudian, ketika orang menembakkan senapan, pelurunya akan terdorong keluar senapan, sedangkan senapannya akan terdorong ke belakang. Nah, kemudian balon ketika ditiup kemudian kita lepaskan, maka anginnya akan keluar dari balon dan balon akan terdorong ke arah depan. Kemudian mesin jet mendorong gas yang bertekanan tinggi ke belakang, sedangkan pesawatnya akan melesat ke arah depan. Contoh dari penerapan hukum 3 Newton yang terakhir yaitu ketika seorang anak memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Kemudian saat anak tersebut mencoba mendorong tembok, maka tembok akan mendorong tangan anak tersebut sehingga anak tersebut akan terdorong badannya ke arah belakang. Itulah bentuk daripada gaya aksi yang diberikan, kemudian gaya reaksi yang diterima. Nah, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Allah dapat merubah nasib semua orang dan semua kaum, tergantung bagaimana usahanya dalam mendapatkan nasib baik tersebut. Nah, seperti di hukum 1 Newton, di mana benda akan tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka perubahan hidup yang lebih baik dan nasib yang lebih baik juga seperti itu, tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mencoba untuk merubahnya sendiri. Kita harus percaya dan optimis bahwasanya ketika kita sudah berusaha dan kita menyerahkan semuanya kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan kemudian diiringi dengan doa, maka insya Allah Allah akan menilai hal baik tersebut yang kita kerjakan dan pastinya Allah akan merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi. Maka dari itu tetap selalu bergantung kepada Allah dan tetap selalu bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nah, anak-anak ustazah, agar supaya kalian lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini, maka silakan kerjakan tugas berikut. Tugasnya ada di buku LKS di halaman 8 nomor 4 dan 5, kemudian di halaman 18 nomor 3 dan 4, kemudian di halaman 8 bagian 2 itu nomor 1 dan 2. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.